Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Masjid Al-Barakah yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat panjang umur. Semoga nikmat-nikmat tersebut kita syukuri, kita terima dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambah lagi nikmat tersebut dijaga sampai akhir hayat kita. Hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga majelis kita Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan, berikan keberkahan, berikan tambah ilmu, tambah rezeki, tambah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا على ذلك نحيا وعلى ذلك نموت وعلى ذلك نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا
nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan memasuki bab azkarus shalah. Azkarus shalah yang berkaitan dengan zikir-zikir yang berkaitan dengan shalat. Kemarin bab azan sudah jelaskan, sudah diterangkan, disampaikan azan. Sekarang memasuki urutannya, yaitu azkarus shalah. Setelah azan, iqamah, kemudian sholat, cara sholat, zikir-zikir yang berkaitan dengan sholat. Itu adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik kita, sebagai Tuhan kita yang menciptakan kita. Mi'rajnya orang beriman yaitu sholat. Jadi sholat ini harus kita pahami. Sholat ini adalah perjumpaan seorang hamba kepada Tuhan. Berarti perkara besar. Kita mau ketemu presiden aja, persiapan ya. Mau ketemu menteri, persiapan. Mau ketemu gubernur, persiapan. Rapi. Begitu juga ini, kita mau berjumpa kepada Khalik kita. Kadang-kadang mungkin sering ada di Solo, Thailand, sembrono kita ketemu siapa. Jadi pertama yang kita pahami di sini, kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlunya kita tanamkan di dalam hati kita konsentrasi, merasa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa kita diawasi oleh Allah, merasa kita dipandang oleh Allah. Itu tanamkan di dalam hati. Bukan sekedar gerakannya yang kita perhatikan, hati kita juga kita mau. Karena jasad kita ada di masjid, tapi pikiran kita di mana? Hati kita di rumah, ya, di toko, di kantor. Nah, itulah. Makanya kita disuruh sholat khusyuk wal wudu. Sholat khusyuk wal wudu. Bagaimana sholatnya dulu para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka kalau sudah sholat berdiri, anak panah yang kena anak panah itu gak kuning. Masya Allah, diceritakan di Riyadhus-Shalihin, cerita-cerita para sahabat. Inilah kualitas sholat yang kita bidangkan.
sholat yang seperti itulah yang berkualitas. Wasta'inu bis sabri was sholat. Karena itu sudah sholat, tapi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan juga ya, kita kontrol. Sebenarnya apa saja semuanya bisa diselesaikan dengan sholat. Karena segala sesuatu itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Tentunya dengan kita berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya masalah-masalah itu selesai. Karena kita ada hubungan dengan Allah. Kenapa masalah kita tidak selesai-selesai? Mungkin hubungan kita yang kurang baik kepada Allah. Maka kita perbaiki kualitas sholat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nawawi sini meruntuhkan setelah azan iqamah kemudian sholat. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbiratul ihram. I'lam, ketahuilah anna sholata, bahwasanya sholat la tasihu, tidak sah illa bitakbiratil ihrami, kecuali dengan mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, ini takbiratul ihram namanya. Fardhatan kanat aw nafilatan. Sholat fardukah atau sholat sunnah? Sholat fardu wajib pakai takbiratul ihram. Sholat sunnah juga pakai takbiratul ihram. Jangan langsung berdiri. Dimulai dengan takbiratul ihram. Wa takbiratu 'inda Syafi'i wal aksarina juz'un min as-sholati. Wa takbiratun, dan bermula takbiratul ihram 'inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, wal aksarina, dan imam mazhab yang lain, ulama-ulama, kebanyakan ulama-ulama yang lain, juz'un adalah satu bagian minas sholati, dari sholat. Wa ruknun min arkaniha, dan satu rukun min arkaniha, dari rukun-rukun sholat. Maknanya kalau ditinggalkan takbiratul ihram itu rusaklah sholatnya atau tidak sah sholatnya. Wa'lam, dan ketahuilah anna lafdz takbiri, bahwasanya lafaz takbir itu ayakula, hendaknya dia mengatakan Allahu Akbar. Lafaznya adalah Allahu Akbar. Kalau qala, maka jikalau ada seseorang berkata atau mengucapkan Allahul Azim, diganti lafaznya bukan Allahu Akbar tapi Allahul Azim, Allahul Muta'al, dengan diganti dengan nama-nama Allah juga, sifat-sifat Allah. Lantasihah, maka tidaklah sah apa sholatnya orang
apalagi pakai bahasa Indonesia. Kadang-kadang di Jawa Allah Maha Kecil. Ada pernah dengar berita? Ya. Allah ikan aku. Oh. Dengan bahasa Arab, dengan sifat-sifat Allah yang lain, aja boleh lagi dengan bahasa kita, bahasa daerah. Lam tasiyah salatuhu inda Syafi'i wal aktharina menurut pendapat Imam Syafi'i dan pendapat imam-imam kebanyakan yang lain. Jadi lafaznya itu nggak boleh diganti. Ya, lafaznya Allahu Akbar. Wa'lam dan ketahuilah annahu la yasih at-takbiru wala ghayruhu min al-adhkari hatta yatalaffadhu bilisanihi. Dan ketahuilah bahwasanya takbiratul ihram itu juga tidak sah, wala ghayruhu dan juga daripada yang lainnya al-azkari min al-azkari dari zikir-zikir hatta yatalaffadhu bilisanihi sehingga dia mengucapkan dengan lisannya. Ya, contohnya dalam hati ucapnya. Baca dan dia baca. Nah, ini tak boleh. Harus dengan lisannya. Ya. Walaupun lirik, tapi minimal telinganya itu telinga sendiri dengar. Gak mesti orang lain dengar. Bahkan kalau yang sampai ke orang lain itu ganggu ya Pak, itu sampai orang lain. Ya. Maksimal itu. Ya, telinga kita Allah. Begitu juga lafaz yang lain. Bihaitsu yasma'u nafsuhu dengan sekiranya mendengar apa nafsu dirinya dengar. Idza lam yakul lahu 'aridun bila tidak ada baginya halangan. Tidak ada halangan, misalnya lidahnya nggak cacat, nggak bisu gitu. Ya, kalau bisu ya gimana? Itu sudah istilahnya ada istisna tersendiri lah, ada mudarat berarti ya, rukhsah berarti ya. Kalau enggak ada orang yang sehat aja lidahnya atau sakit stroke yang enggak jelas kena bagian lidahnya gitu kan keluar kemungkinan enggak jelas ngomongnya. Tidak ada halangan bagi orang itu sekiranya dia masih bisa menggerakkan lisannya, mendengar lisannya, ya, dia menyuarakannya dengan lisan, melafazkannya dengan lisan. Baik karena lisan khusus atau ajib. Maka jika ada seorang yang sholat itu dengan lisannya ini ada bisu, aibun atau
cacat, harfahu biqadari ma yaqdiru alaihi, dia menggerakkan dengan ukuran sesemampuannya. Jangan ditinggalkan selagi dia masih ingat, tapi dia agak berat, gitu ya. Wah, ya, dengan sekemampuannya bisa ya. Wa tasiru mata sahlah wa salatuhu salat. Masyaallah. Takbiratul ihram adalah satu rukun daripada sholat kita. Sholat wajib kan maupun sholat sunnah. Maka hendaknya kita melafazkannya juga yang benar. Ya, melafazkannya dengan benar. Selagi lisan kita sehat, maka dituntut untuk telinga kita ini mendengar daripada lafaz takbiratul ihram. Allahu Akbar. Paling kencang. Wal madhhab sahih al-muhtar, wal madhhab sahih al-muhtar, dan pendapatnya madhab yang sahih yang dipilih anna takbiratul ihram, bahwasanya takbiratul ihram itu la tamuddu wa la tamuddu, tidak panjang dan tidak terlalu pendek. Allahu Akbar. Panjangan. Panjangan. Menurut madhab muhtar sahih adalah jangan terlalu panjang. Yes. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Dan juga tidak mengatakan Allahu Akbar. Bayaquluha, akan tetapi orang yang sholat itu mengucapkan madrajata masyru'ah dengan berjalan yang cepat. Ya, maksudnya berjalan santai. Allahu Akbar. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu lambat, dan tidak terlalu cepat. Wa amma baqit takbirati, dan adapun baqit takbirati fal madhabul muhtar istahbabu madhab. Adapun yang selain daripada takbiratul ihram wal madhhabul muhtar, dan madhab yang terpilih, yang dipilih, istihbabu madhab adalah disunahkan untuk memanjangkan, seperti mau pada ruku ini ada pemanjangan. Ya. Oh, jadi makmum ini ngerti, oh ini sudah bergerak, ya, sudah berubah posisi. Kemudian sami'allahu liman hamidah, mau sujud, Allahu Akbar, ya, dengan menyesuaikan dengan aitan tubuh kita sampai ke sujud. Allahu Akbar. Kemudian
dari sujud biasanya ini pendek. Allahu Akbar. Ya. Benar model. Allahu Akbar. Mau sujud lagi? Model lagi. Allahu Akbar. Ya. Mau bangun dari sujud, baik. Biasanya ada memanjangkan lagi. Allahu Akbar. Nah, ini model. Jadi makmum pun juga walaupun tidak melihat imam, dengan suaranya itu sudah tahu, sudah paham. Oh, ini imam gerakannya sedang ini dan ini. Kadang saking nikmatnya mungkin apa itu dia kelupaan atau lagi ngelamun apa gitu. Padahal kalau modal istighfar maka yang dipilih adalah disunahkan untuk memanjangkan. Tapi untuk takbiratul ihram jangan memanjangkan terlalu panjang dan jangan pendek. وَلِيَحْرِصَ عَلَى تَصْحِيحِ التَّكْبِيرِ dan juga upaya untuk menjaga kesahihan, kebagusan takbir. Wala yamutu fi ghairi mawdi'ihi, maka janganlah dia memanjangkan takbir fi ghairi mawdi'ihi pada selain tempatnya. Allahu Akbar. Akbar. Banyak dari panjang. Allah. Allahu Akbar. Allah. Ada. Kalau kita baca Allah ada mad qawi. Dengan mad Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi memanjangkan bukan pada tempatnya. Jadi harus kita teliti mana yang panjang, mana yang pendek. Nanti disesuaikan tempatnya. Baik madal hamzah, maka apabila seorang itu memanjangkan hamzah minallahi dari lafaz Allah, Allah, hamzahnya panjangin. Allah. Au asba'a fathatul ba, atau menggunakan fathahnya ba min akbar dari lafaz akbar, yaitu dengan menjadi adalah di akbar lagi nasihat, maka tidak sahlah sholat. Karena takbiratul ihramnya rusak. Maka harus perhatikan juga ya, karena suatu rukun ya. Perhatikan Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Jangan rusak. والصلاة التي هي ركعتان شرع فيها 11 تكبير. والصلاة dan sholat allati yang sholat itu dia raka'atani berjumlah 2 rakaat. Syara'a maka dia syara'a maka akan terkumpul
fiha di dalam dua rakaat itu ihda asyrata takbiratan, kan kumpul 11 takbir. Sholat subuh ya, dari mulai Allahu Akbar takbiratul ihram ya, kemudian takbir lagi mau rukuk Allahu Akbar, habis dari rukuk sami Allahu liman hamidah, lain sami Allahu liman hamidah ini lain, bukan takbir ya namanya, ada pembahasan. Kemudian habis tidak Allahu Akbar bersujud ya, berapa kali? Berapa? 3 ya. Takbir, merokok, sujud 3. Bangun dari sujud 4. Sujud lagi 5. Kemudian bangun dari sujud Allahu Akbar berdiri. Berikutnya Allahu Akbar rukuk sujud, terus sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar sujud 8. Bangun dari sujud Allahu Akbar 9. Mau sujud lagi Allahu Akbar 10. Bangun dari sujud Allahu Akbar tasyahud akhir 11. Jadi semua dari jumlah takbir yang kita lakukan pada sholat yang berjumlah 2 rakaat berjumlah keseluruhannya ada 11 dan wallati hiya salah raka'atin, dan sholat yang jumlahnya 3 rakaat sabu asyaratan takbiratan, maka akan terkumpullah 17 takbir. Sholat maghrib jumlahnya kan 3, berarti takbirnya itu kita akan terkumpul menjadi 17. Wallati hiya arba'atun, dan sholat yang jumlah rakaatnya itu 4, isnatani wa ishruna takbiratan, maka akan terkumpullah jumlah takbir itu menjadi 22 takbir. Wa takbiratul ihrami fa inna fi kulli raka'atin, maka sesungguhnya di dalam setiap rakaat khamsun ada 5. Khamsu takbiratin ada 5 takbir. Di ruku 1 takbir untuk ruku, wa arba'an dan 4 takbir lis sajadataini untuk 2 kali sujud, warafu minhuma dan mengangkat dari 2 kali sujud itu, atau terdiri dari sujud itu 4 ruku 1, kemudian sujud 4. Wa takbiratul ihrami wa takbiratul qiyami min at-tashaqqul awwal, tadi 5, kemudian 6 takbiratul ihrami wa takbiratul qiyami min at-tashaqqul awwal. Jadi jumlahnya setiap rakaat jumlah takbirnya ada 6 ya, ada 5 ya, ada 5 tambah takbiratul ihram 1.
sebagian yang tasyahud awal. Kalau yang jumlahnya 3, kalau jumlahnya 2 tadi 11. Kalau jumlahnya 3 yang masih berdiri habis tasyahud awal itu assalamualaikum kan, Allahu Akbar, ya masih ada tambahan. Jadi Masya Allah. Dan itu nilainya ada. Takbir itu sama kita zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikumpulin berapa? 5, 2, 11, terus tambah 17, tambah 20 kali 2, kali 3 dong. Zuhur, asar, sama isya. 22 kali 2 kali 3, 66. 66 tambah 17 berapa? Tambah 12. Masya Allah. Itu nilai zikir itu. Kalau dikumpulkan setiap hari kita hampir 100 kali takbir. Belum dengan sholat sunnah yang lain. Makanya selagi masih ada umur di dunia ini, nilainya itu Masya Allah. Nilainya itu benar-benar orang yang pertama kali diminta sama manusia yang sudah mati itu umur, kembalikan saya ke dunia. Rabbana absorna wasabitna, wahai Tuhan kami telah lihat kubur, telah lihat, telah dengar, farjidna, kembalikan saya ke dunia. Na'mal sholihah, saya akan beramal. Kita ini masih hidup. Itu nafas kita ini nilainya harga mahal. Dikatakan dalam suatu hadis, nanti di akhirat itu ada setiap orang punya lemari. Lemari dibagi 3. Ada 3 kotak. Kotak yang pertama nilai isinya permata, intan, mutiara, dikatakan itu bila orang penduduk neraka melihat keindahan daripada mutiara itu, permata itu, dia lupa siksanya di neraka. Saking indahnya, saking lihat doang, bukan ini. Kotak itu adalah waktu-waktu kamu yang kamu gunakan untuk ibadah, untuk berbuat amal soleh. Waktu-waktu yang kamu gunakan untuk ibadah, maka berupa mutiara, berupa permata yang sangat indah. Kemudian kotak yang kedua itu kosong. Betul. Apa? Main itu adalah gambaran waktu kamu yang kamu nggak gunakan buat maksiat dan kamu tidak gunakan buat ibadah. Suatu saat itu kotak
habis hilang waktu. Gak ada. Yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah kalau sudah dari ya waktu-waktu yang kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Di situ jadi barang-barang yang lumpuh, barang-barang yang lumpuh. Nah, ini berat mana nih nanti kotak-kotak ini? Apakah penuh dengan mutiara permata-permata atau lebih banyak barang-barang yang busuk-busuk itu di kotak kita? Nah, kita sendiri yang tahu. Amal di dunia itu waktu kita, modal kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu umur. Nah, kita gunakan habis untuk apa? Kita mau dimasukin kemana itu? Ke kotak pertama menjadi mutiara-mutiara. Maka pada amal besar, maka adalah amal sholat, zikir, baca Quran, ngaji, takwil, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadi masuk ke kotak yang pertama. Waktu kita hadirin ya, Masya Allah. Wajah muhalli takbirati sunnatun wa jami'u hadhihi takbirati, dan semua takbir ini adalah takbir ini adalah sunnah. Selain daripada takbiratul ihram adalah sunnah. Jikalau orang yang sholat itu meninggalkan takbir amidan secara sengaja atau lupa, la tabtulu, maka tidak menyebabkan batal atau sholatnya. Jadi baik kita sholat berjamaah jadi makmum, kalau imam lupa nggak takbirnya? Ini enggak ya? Nah, ada yang lupa juga. Kalau lepas ya, kalau takbir enggak ya? Kalau lewatan rakaat gitu. Kalau makmum biasanya gitu. Tapi seyogianya yang dihimbau adalah mengikuti, bukan imam saja. Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar, ikut zikir, dan zikir itu ucapan lafaz Allahu Akbar itu kita hayati benar. Jadi sholat kita benar-benar mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Imam takbir lagi berruku, Allahu Akbar. Makmum Allahu Akbar. Tujuh menengah, jangan diam aja. Ya. Disunahkan untuk ikuti. Ya. Karena nanti dapat nilai plus daripada mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Sunnah. Ya sunnah.
takbiratul ihram ya sunnah. Kalau tahan, jika orang yang sholat itu meninggalkan takbir amdan secara sengaja atau sahwan atau lupa atau sengaja, ya, maknanya dia kuranglah mendapatkan nilai daripada zikir itu. Ya. Sunnah di mana tidak mendapatkan pahala. Au syahwat atau lupa betul, tetapi tidak menyebabkan sholatnya menjadi besar. Illa takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram. Fa innaha, maka sungguhnya takbiratul ihram dan aqatus sholatu illa biha, tidak termulai, tidak terjadi sholat itu, tidak ternilai sholat itu illa biha, kecuali dengan melakukannya atau mengucapkannya. Bila khilafin, dengan tanpa ada khilaf sedikit dari mana saja, bahwa takbiratul ihram itu adalah rukun wajib diucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kepahaman dan memberikan kualitas sholat kita ini semakin hari semakin baik, hubungan kita semakin hari semakin baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya? Ada yang minta? Cepat sekali. Cukup ya? Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala terima majelis kita pada malam hari ini. Kita tutup majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.